Pahamnya di situ. Ketika kau disuruh dibaptis, itu bukan doktrin, itu perintah. Itu bukan doktrin, itu pernyataan perintah dari sang sumber. Jadi ini yang saya bilang tadi, kau tuh gagal pahamnya di situ. Ketika kau disuruh dibaptis, itu bukan doktrin, itu perintah langsung dari sang sumber. Makanya Yesus berkata, baptislah mereka. Inilah yang namanya hukum ketetapan yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi bukan doktrin. Jadi bedakan mana doktrin dengan perintah absolut dari sang sumber. Paham? Tentu dia menggunakan menyebut nama Tuhan itu dengan bahasa dia. Kenapa Quran memfitnah bahwa Musa memanggil Tuhannya dengan panggilan Allah? Karena Al-Quran itu bahasa Arab, botol. Kalau begitu, kenapa umat Muslim mengklaim bahwa Tuhannya Musa bernama Allah? Yang Udah ketahuan dia, teman-teman. Ketahuan dia. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, dimanapun sahabat-sahabat berada, semoga kita semua di dalam keadaan baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan mengajak Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel untuk menyaksikan diskusi lintas agama bersama apologet Kristen kita, Bang Edis dan juga Bang RD atau Raja Debat. Untuk selengkapnya, langsung saja mari kita saksikan diskusi lintas agama berikut ini. Pahamnya di situ. Ketika kau disuruh dibaptis, itu bukan doktrin, itu perintah. Itu bukan doktrin, itu pernyataan perintah dari sang sumber. Jadi ini yang saya bilang tadi, kau tuh gagal pahamnya di situ. Ketika kau disuruh dibaptis, itu bukan doktrin, itu perintah langsung dari sang sumber. Makanya Yesus berkata, baptislah mereka. Inilah yang namanya hukum ketetapan yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi bukan doktrin. Jadi bedakan mana doktrin dengan perintah absolut dari sang sumber. Paham? Iya gini, kayak gini Vale. Enggak, sebentar, jangan paham apa tidak? Paham. Di situ kan ada terus, baptislah mereka atas nama Bapa dan Roh Kudus. Jika tidak terima, hukumlah mereka. Jika dia menerima, maka dia akan selamat. Kira-kira begitulah ayatnya. Saya hafal juga Bible. Nah, satu itu kan oke lah. Saya ketika sebentar menjalankan artinya selesai ya. Sebentar. Tadi yang tanggapan kamu kan tadi beranggapan kalau dibaptis itu kan doktrin. Nah, makanya saya kasih tahu, baptis itu adalah perintah langsung ya dari sang sumber. Jadi ingat ya, bukan doktrin itu, bukan dari ajaran pendeta, bukan dari ajaran pastor ya. Oke, clear di situ ya? Iya, itu memang tertulis. Oke, lanjut apa lagi? Jadi kayak gini, saya terangkan lagi. Loh, kok jadi kau yang nerangkan? Kurang ajar kau inilah. Malah kau yang nerangkan. Itu balik kurang ajar. Loh, mana iya dok. Tadi kan kau bilang doktrin. Saya selaku Kristen yang menemani dan iman pembaca. Loh, artinya gini loh. Sesudah tadi saya jelaskan, kau udah ngerti. Berarti kau buka konsep baru lagi, pertanyaan baru. Bukan menjelaskan lagi. Gimana kau ini? Masih kental kali jin korine itu loh. Makanya kau harus dibaptis kau. Oke, lanjut. Apa lagi mau tanya? Gini kali orang beragama memaksakan pendapat. Ya ampun. Kami ini gini, kita... Vale, saya tidak menyalahkan. Saya tidak menyalahkan, cuman saya beranggap gini. Kita itu diberi ajaran masing-masing sesuai panutannya. Ketika gini, Musa itu diberi milah dan hukum-hukumnya sendiri, yaitu Taurat. Yaitu Taurat, hukum Taurat kan itu kepada umat Musa. Dan Yesus itu diberi hukum kasih karunia. Itu hukum-hukum yang dijalankan umat Kristen atau Nasrani. Dan Islam menjalankan milahnya itu Nabi Muhammad. Iya, itu aja. Bukan Islam sih, mukminin. Bro, kau ngerti nggak sih berdiskusi menggunakan bahasa Indonesia? Coba, kau di sini kan pertama tadi, langkah berikutnya yang kau persoalkan ketika kau bilang kapan kau dibaptis. Sehingga kau merasa itu doktrin. Maka saya beritahukan itu bukan doktrin, tetapi itu perkataan atau perintah absolut langsung dari sang sumber. Clear di situ. Kau pun sudah bilang sudah mengerti. Nah, kalau sudah mengerti, sekarang kau buat pertanyaan apa lagi yang membuat kau bingung? Jangan melebar kemana-mana. Tidak ada yang saya bingungkan, Bang Ale. Tidak ada. Oke, kita buktikan kalau kau tidak bingung. Berarti kau udah siap dibaptis kan? Kan ini dia. Kau nggak bisa menghindar dari saya, kawan. Saya ini punya ibu hikmah dari Tuhan. Udah. Kau nggak bisa berbohong sama saya. Tapi saya bagaimanapun Bali udah siap begini kan, udah siap begini. Tapi saya sekarang mendukung biar itu Islam pada murtad. Yang katanya Islam. Ya, jangan kau sibuk memurtadkan Islam. Dirimu dulu selamatkan. Sok-sokan kau menyuruh orang murtad kalau aja nggak jelas. Saya kalau menurut Quran itu selamat. Bang Ali juga selamat. Hindu juga selamat. Kristen juga selamat. Saya tanya dulu Yahudi juga selamat. Itu berdasarkan Quran. Enggak. Dari mana rujukan kamu Islam itu?
Coba Islam itu apa artinya? Islam itu artinya orang yang percaya kepada Sang Pencipta. Terlepas Wah, dari teologi-teologi ya. kau berbohong kau. Bukan berbohong. Iya, bisa dibuktikan Bang ke roomnya Bang Hampir Murtad. Itu bisa dibukakan. Kembali Coba lagi apa, bahasanya. apa itu Islam coba? Kalau kita buka di Google itu kan diterjemahannya damai, sejahtera, selamat. Kan itu di Google. Selamat. Oke. Nah, Iya. sekarang keselamatan itu kau dapat udah tahu belum? Iya, dengan cara damai, sejahtera itu aja. Bukan, ini yang kau makanya kau tinggal sedikit lagi loh biar kau pintar lo, serius loh. Ini Sedikit udah lagi kau tuh lebih pintar banget Le, Bang. Enggak, kau salah. Perhatikan, kan Islam itu kau bilang kan selamat, damai kan? Ya, termasuk Bale Oke. juga. Gini, Bang. Iya, anggaplah satu langkah. Dengar dulu. Ini satu langkah. 5 detik. Enggak 5 detik. sebentar, biar kau paham loh Termasuk cara gini, diskusi saya itu. menganggap Bang Ale juga Islam gitu. Enggak, jangan. Dengarkan ya. Saya kan lagi ngikutin kemauan kamu nih. Islam itu artinya selamat kan? Nah, makanya saya Damai, pertanyakan. damai juga. Oke, Islam itu damai selamat. Nah, Ya. sekarang pertanyaannya, apa sebab musabab dia selamat dan damai? Ya karena tuntunan hidup yang lurus sesuai fitrah manusia ya kayak kedamaian. Salah bro. Bukan itu. Perhatikan ya. Islam artinya selamat. Saya ikutin kemauan kamu. Islam itu artinya selamat dan damai. Pertanyaannya, apa sebab musabab dia selamat dan damai? Karena tunduk. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa dia tunduk? Karena dibawa ancaman. Mana rujukannya menurut Al-Quran? Al-Taubah 29. Jadi kau harus paham kelanjutannya bro ya. Jadi Islam itu artinya tunduk dan selamat. Kenapa dia tunduk dan selamat? Karena dia dibawa ancaman. Mana rujukannya? At-Taubah 29. Perangilah mereka sampai mereka tunduk dalam keadaan taat atau membayar pajak. Itu. Ya. Jadi kamu jangan setengah-setengah belajar isi Quran. Maka belajarlah sama Bukan, itu sama udah saya. dulu. Bukan Bang Ale kan cuma terjemahan. Loh kok terjemahan? Emangnya Muhammad bisa bahasa Arab, baca tulisan Arab? Kan enggak. Gimana sih? Iya, Jangan kau salahkan terjemahan segala macam. Itu alasan-alasan enggak logis itu. Oke? Justru itu lebih logis Bang Ale. Karena kita Buktinya kau nggak bisa menjawab ketika aku tanya, kenapa disebut dia damai dan selamat? Kau di situ nggak bisa menjawab. Gini Bang Ale, kalau kita kembali ke bahasa asli ketika surga dibacakan ke dalam bahasa Yunani itu uranon. Uranon artinya langit, nggak pernah surga artinya. Iya, itu kan pemaknaan aja, nggak ada masalah di situ. Ya kan? Iya. Sekarang kan saya hanya meminta, karena kamu tadi kan begitu garang mengatakan Islam itu bang, damai, selamat. Oke, saya terima itu sekarang. Nah, pertanyaannya, apa sebab musabab dia damai dan selamat? Kau nggak bisa jawab tadi kawan. Itu udah didoa. Damai, kalau damai ya selamat kayak gitu. Betul. Kenapa sebabnya dia Ya damai gini dan aja Bang Ale, selamat? kalau Bang Ale bicara dengan saya memaksakan keimanan saya mending diturunkan saja saya Bang Ale. Nanti bukan daripada nggak memaksa mau cuy kawan. gitu kayak gitu nanti. Bukan memaksa. Contoh begini ya. Ya, seperti misalnya gini, Kristen. Apa itu Kristen? Pengikut Yesus Kristus. Ya kan? Pengikut Yesus Ya. Kristus ini apakah selamat? Iya. Karena apa? Ini harus sesuai dengan namanya dasar iman itu kitab suci loh, bro. Karena Yesus telah berkata, "Akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup." Ya, dia Artinya jalan. setiap kita bernarasi, nggak boleh kau bermain di ranah perasaan pribadimu. Harus ada sumber yang menguatkan narasi Anda. Nah, contoh seperti saya. Ketika saya bertahun-tahun belajar isi Quran, ya kan? Makanya saya berani mengatakan, Islam itu artinya selamat. Iya. Kenapa dia selamat? Karena tunduk. Kenapa dia tunduk? Karena dibawa ancaman. Mana rujukannya? At-Taubah 29. Itu baru namanya orang belajar isi Quran gak setengah-setengah kawan. Makanya belajarlah kau isi Quran, jangan belajar bahasa Quran. Gimana sih kau ini? Bahasa dan terjemahannya itu memang harusnya kita ketahui lagi karena di terjemahan belum tentu di situ kebenaran. Lah, paham nggak Bale? Terjemahan itu belum tentu di situ Bro. kebenaran karena kita meyakini itu sesuai bahasa kitab suci yang diturunkan ya. Ketika bahasa kitab suci tercatat dalam bahasa Arab ya kita kembali lagi dalam aksara-aksaranya. Oke, berarti maksud kamu kebenaran itu ada di bahasa Arab bukan di terjemahan? Bukan dalam kita memahami terjemahan nggak bisa Bale, Tuh beneran. kan, bingung. Iya, berarti kamu ingin mengatakan kebenaran itu ada di bahasa Arab bukan di terjemahan? Iya Pak, kalau bagi saya Oke, iya, baik. Sekarang, kalau bahasa Inggris dikatakan banana, lalu orang Indonesia bilang pisang. Menurut kamu gimana? itu benar. Ya sudah, makanya aku bilang masih lengket jin korimi itu sama kau, muter-muter kau. Gimana? Aduh. Belum ada kawan, makanya saya ini kawan ya. Sampai saya kadang disebut sebagai pengacara. Padahal saya bukan pengacara. Belum, Artinya apa? Bale. Jangan bermain silat lidah di hadapan saya kan. Karena apa? Puji Tuhan, saya memiliki karunia itu untuk berkata-kata dengan hikmat. Ya, makanya saya bilang kalau kau mengatakan bahwa kebenaran ada di bahasa Arab, tidak di terjemahan, padahal maknanya sama, berarti kau itu nggak menggunakan akal. Itu loh. Ya Bale Ya. paling berakal. Ya iya dong, karena kita bicara dengan rasional kita sesuai rasional ini secara umum mutlak dia menjadi apa? Absolut dia.
Tidak terbantahkan. Dia karena apa? Akal saya atau rasional yang saya sampaikan ini itu berkesinambungan dengan semua manusia yang menggunakan rasionalnya. Itu loh. Bang Ale, ya saya Iya. hablumillah habluminan nas lah. Hubungan Iya. baik antara manusia dan hubungan baik antara Tuhan. Mana ada hubungan baik sesama manusia di Islam? Kalau sesama Islam ada. Kau ini setengah-setengah kau belajar isi Quran kau ini, kawan. Gimana? Sejak kapan ada? Ngarang aja kau. Ngarang aja kita. Iya, itu sebuah iman atau sesuatu yang harus kita mengerti. Kalau bahasa ini kan hanya alat penyampai, kawan. Untuk Iya, dideteksi itu oleh akal sesuatu pikiran. Gini, itu sesuatu iman atau sesuatu yang harus kita mengerti maknanya. Loh, kan saya sudah bilang itu alat penyampaian yang dideteksi oleh akal pikiran. Gimana sih Iya, kok nggak yang bilang itu alat penyampaian yang dideteksi oleh akal pikiran? Gimana iya, sih kok nggak? yang Ya sudah, jadi oleh akal penyampai. pikiran. iya ranahnya iman. Iman ini yang kan percaya aja atau pemaknaan. Itu ranahnya di mana? Udah jelas itu Normal, bukan iman. Dengar Oh. ya, yang Makna, namanya sebentar, yang namanya bahasa itu alat penyampai, lalu dideteksi atau dikaji oleh akal pikiran. Maka ketika akal pikiran sudah berkonsisten dia selaras sejalan dengan iman, baru mendapat kebenaran. Bukan iman, bukan selaras dengan iman, selaras dengan hati nurani dan naluri Jangan kau manusia. bicara tentang hati nurani. Ini bicara iman atau bicara tentang hati nurani? Kan abang bilang harus Gimana sih akal ini itu harus orang? gini, kan Bang Ale bilang akal itu harus selaras dengan iman, kan Bang Ale Iya, bilang. Kalau saya betul. beda Bang, Ah. akal itu harus selaras dengan hati nurani manusia. Loh, akalmu itu kan selalu dia menggunakan komunikasi dengan hatimu. Gimana kau Gini, ini? Bang, ketika Berarti kau Tuhan, sebentar. Berarti kau ingin mengatakan akalmu itu tidak pernah berkomunikasi dengan hatimu? akal saya berkomunikasi dengan hati saya. Ya pernah lah. Ya sudah, berarti ambil satu kesepakatan bahwa di dalam dirimu itu yang disebut tadi akal pikiran dan hatimu itu bekerja sama. Gimana kau ini? Makanya Iya, kalian tapi kadang bukan sebentar loh. ranahnya iman. Tahu nggak kalian kenapa kadang kalian itu sulit diajarin? Contoh, kalau sudah bicara tentang misalnya nih kita bicara tentang buah apel nih, nanti yang kalian omongin tuh buah durian. Makanya nggak nyambung kalian. Tetapi kenapa kau belum nyambung? Saya pastikan lah ini. Karena selama kau belum keluar totalitas dari Islam, memang kau itu akan ambigu, kawan. Belum kau dapatkan hikmat pengenalan dari jamahan Roh Kudus itu. Gini Bale, kenapa Bale menjudge atau menilai seseorang? Padahal Bale nggak bisa menilai seseorang itu Saya nggak yang mana menjudge. hatinya dan pikirannya hanya dia yang Bro, tahu Bale dan saya Tuhan. tidak menjudge. Saya menyimpulkan judge, dari sebuah judge. enggak. Perhatikan. Saya menyimpulkan dari pernyataanmu. Itu Gimana namanya kau ini? menjudge. Sementara saya Tidak. bilang, gini Bale, sementara saya bilang, iman itu, Pulang atau gambaran atau penjelasan dari penyampaianmu. ini Bale, setiap agama itu nggak bisa dipertanggungjawabkan Bang Ale. Itu ranah rasionalnya ya. Gimana saya kasih Udah lari lagi ke agama. Tengok, udah Iya, lari lagi saya ke kasih agama kan? analogi. Sebentar. Dengar, Kau udah lari satu-satu. ke agama kan? Tadi kau bicara tentang iman. Kau Dipotong lompat-lompat, Bang Ale. kawan. Tidak lompat-lompat. Kau ini lompat. Tidak lompat-lompat. Kau ini astaga. lompat-lompat. Ya, makanya kau belajarlah dulu ya. Berdoa dulu kau supaya jin korinmu itu betul-betul hilang lah. Udah dibawa lah dulu kau. Ya, karena kayak manapun kau itu kalau lama di sini, itu jin korinmu itu meraung-raung itu, ngamuk-ngamuk itu. Ya. Makanya kuncinya kawan, sekalipun kau mengatakan bahwa kau percaya kepada Yesus itu adalah Tuhan, tapi kau masih tinggal masih nempel itu yang namanya mantra-mantra pengikat kau di jin korin itu, kau akan sulit diajak berkomunikasi dengan rasional. Tadi kau bicara iman. Saya bilang iman selaras sejalan dengan akal, sehat. Kau bilang tidak setuju, karena iman itu selaras dengan hati nurani. Lah, bagaimana mungkin kau bisa memisahkan hati nuranimu dengan akal sehatmu? Tetapi tiba-tiba lari lagi kau ke agama. Lompat-lompat kau macam di pohon itu. Ya, saya tahu kok kawan. Kau ini masih menempel jin korin itu dalam jiwamu kawan. Ya, makanya kalau kau mau betul-betul orang yang berhikmat, ya betul-betul kau tinggalkan itu. Kau harus dibaptis. Contoh seperti tadi, kau kiranya baptisan itu doktrin, bukan. Baptisan itu adalah kewajiban. Kenapa dibilang kewajiban baptis itu? Karena itu perintah totalitas dari sang sumber. Ya. Jadi jangan kau putar-putar. Kalaupun kau putar-putar dengan ilmu kecerdasan masih enak ku dengar. Ini tidak. Kau mutar-mutar tapi kau sendiri jadi nggak nyambung dengan narasimu sendiri. Sekalinya ketemu muslim, ketemunya yang kayak begini. Iya, gimana? Ke apa? Namamu Wahid ya? Gimana Bang Wahid? Bukan Wahid, Walid. Oh Walid ya, gimana Bang Walid? Gimana?
Gimana Bang Walid? Apakah Anda ini seorang muslim? Saya seorang muslim. Muslim. Anggap aja ini domba-domba yang tersesat. Udah lama nonton Edis TV, Bang. Mengikuti Edis TV atau nonton Edis TV sudah lama. Oh, sudah lama. Sudah berapa bulan? Ya. Sekitar 3 tahun. 3 tahun. Serius Bang, 3 tahun. Nontonnya di mana tadinya? 3 tahun tapi dijadikan 3 bulan gitu. Memang orang Islam nih kalau bohong tuh juara satu mereka ini. Karena memang ajarannya begitu, mau gimana? Masa ajaran Islam seperti itu? Lu, di dalam ajaran agama Islam memang boleh berdusta. Yang ngajarin Muhammad si tukang dusta. Nggak percaya dia ini. Muhammad itu, dia itu seorang pendusta. Makanya ngajarin orang Islam berdusta. Loh, nggak percaya. Kalau saya bohong datang ke Mabes Polri, udah dibilang kok. Berangkat ke Mabes Polri. Kata orang ini Muhammad pendusta dan ngajarin orang Islam berdusta. Wajar kalau situ yang bilang wajar karena situ kan orang kafir. Loh, apa mau saya tunjukkan bahwa Muhammad mengajari orang Islam berdusta? Enggak perlu. Takut kan? Takut. Enggak perlu. Kalau orang kafir, wajar bilang Muhammad pendusta, wajar. Loh, Orang kafir. gimana kalau saya membuktikan bahwa Muhammad seorang pendusta? Buktikan aja, nggak apa-apa. Oke, kalau Masalah. misalnya nanti saya buktikan, Anda janji nggak bahwa Anda akan mengakui bahwa Muhammad pendusta? Saya tetap enggak karena itu kan keyakinan saya. Saya enggak kafir. Ya percuma ngapain? Ibarat kata begini, di siang hari bolong, saya bilang itu matahari itu di atas langit. Tapi kamu namanya sudah taklid buta ya bukan itu bukan matahari. Apa? Itu adalah Nggak ada bola matahari di besar atas langit, buatan nggak ada. bola besar buatan Cina. Kamu bilang itu nanti. Matahari Saking nggak ada kamu di atas denial. langit. Itu aja salah. Matahari nggak ada di atas langit. Siapa bilang matahari di atas langit? Terus di mana? Di bawah Matahari di bawah langit. Iya, maksud saya juga begitu. Bukan nonton kan? Itu kan Iya. nonton. Artinya Nggak, yang di atas. susah bicara sama Oke, orang artinya on. artinya itu matahari Bicara betul. sama orang on itu susah. Tuh kan. Lebih baik bicara sama domba-domba tersesat. Ya sudah. daripada orang kafir. Apakah kamu berani kalau saya buktikan bahwa Muhammad seorang pendusta? Berani nggak? Apakah kamu berani saya membuktikan Muhammad seorang pendusta? Berani nggak? Buktikan aja, nggak apa-apa. Biar supaya abang bahagia, biar tak dengerin. Baik. Menurut Kan Muhammad, membahagiakan orang kan dapat pahala kan. nah. Nih ya, tolong nih. Tolong, kalau memang saya tidak bisa membuktikan Muhammad adalah seorang pendusta, saya terjun dari Monas. Siap? Siap nggak? Siap. Oke, baik. Menurut Muhammad atau menurut pernyataan Muhammad, Iya. dia punya mulut, pernahkah keluar dari mulutnya itu selain daripada kebenaran? Coba jawab. Jangan saya yang jawab kan, situ mau membuktikan, ngapain saya yang jawab? Baik. Nggak perlu Menurut dijawab. Muhammad, tidak pernah keluar dari mulutnya itu selain daripada kebenaran. Semua yang dinyatakan Muhammad itu adalah benar. Tidak ada satupun yang salah. Tetapi faktanya Muhammad mengucapkan kesalahan. Nah, itu bukti bahwa Muhammad seorang pendusta. Sudah kamu akui sekarang? Mau jawab apa? Kesalahannya apa ya? Pernah suatu kali Muhammad itu berjumpa dengan orang-orang atau para petani di Madinah. Dia bilang kepada para petani di Madinah itu bahwasanya apa yang mereka perbuat itu, yaitu menyerbuk benang sari dan putik itu adalah perbuatan yang mubazir. Karena jikalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, pohon kurma itu akan baik-baik saja. Akan tetap berbuah dia. Ternyata setelah dituruti perkataan Muhammad itu, petani di Madinah mengalami gagal panen akibat mengikuti omongannya Muhammad. Nah, berarti sekarang dia seorang pendusta nggak? Padahal dia bilang tidak pernah keluar dari mulutnya selain daripada kebenaran. Itu cerita apa dongeng? Jadi menurutmu hadis itu dongeng? Hah? Itu ada dalam hadis. Jangan. Soalnya nama Muhammad banyak. Kalau situ Iya. bilang Nabi Rasul Muhammad. Inilah nah, jawaban itu benar. orang Islam. Nama Muhammad banyak. Nama Muhammad banyak katanya. Jadi yang di Nama hadis Muhammad itu, banyak. sebentar,
Yang di hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu Muhammad yang tukang maling ayam itu. Itu maksudnya yang di hadis itu. Betapa dongoknya Anda. Inilah orang Islam nih. Kalian bilang kan Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad yang Makanya ada saya dalam tahu saya. hadis, Muhammad yang di Madinah, Muhammad yang diceritakan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apakah menurutmu itu Muhammad yang tukang nyolong ayam? Sahih Bukhari, Gila, Sahih Muslim itu lihatlah apa? teman-teman orang Islam sudah krisis identitas. Sahih Bukhari Lihatlah itu apa, mereka Sahih hanya Bukhari itu? menunjukkan kebotolan yang luar biasa. Oke, Wahid, kau anu dulu, kau anu. Kau itu belajar Iqra dulu, tidur kau di bawah sana. Kalian sudah lihat? Itulah mereka. Setelah panjang lebar saya ceritakan Muhammad di Madinah dalam hadis. Itu Muhammad siapa katanya? Pura-pura bego. Oke, ya. Iya, memang mereka sudah tidak punya lagi argumen teman-teman. Karena terbukti nabinya tukang bohong. Oke, kita kasih naik ada Firdaus. Ya, selamat siang saudara Firdaus. Selamat siang Bang. Ya, Siang dan Bang Firdaus, apakah Anda seorang Muslim? Tunggu dulu Bang. Bang Firdaus, apakah Anda seorang Iya, Bang. Muslim? Seorang Muslim Bang. Kenapa Bang? Muslim. Iya. Sudah lama Bang mengikuti Edis TV? Saya baru lihat ini Bang kontennya. Baru lihat. Berarti baru pertama kali ini ketemu Edis TV di TikTok? Iya Bang. Baru pertama. Sudah nonton berapa waktu yang lalu? Baru 2 menit Bang. Baru 2 menit. Ya. Kenapa Anda naik ke sini dan apa maksud tujuan Anda atau Anda ingin berbuat apa? Naik ke sini. Silakan. Jadi itu Bang. Saya tertarik dengan video Abang. Video yang mana? Yang Abang baru-baru posting itu ya. Apa itu? Yang mana? Yang mengatakan Muhammad suatu pembohong. Di mana itu Bang? Muhammad seorang pembohong. Iya. Bahkan dia ngajarin kalian. Iya, di mana Bang? Kita jelaskan. Nah, itulah alasan Anda masih jadi orang Islam. Iya, jelaskan Bang. Di mana? Jadi Anda tidak pernah dengar bahwa Muhammad membolehkan atau mengizinkan orang Islam itu berdusta. Iya, di mana Bang? Coba jelaskan. Mana? Iya. Makanya Belajar di teman-teman mana? ya. Oke, baik. Iya. Kita harus bersabar ya teman-teman ya, karena banyak orang Islam itu dia tidak tahu tentang ajaran Islam ya. Baik. Iya Bang, makanya saya mau bertanya sama Abang yang Iya, tahu. iya, ini ya. Coba dengarkan ya. Coba dengarkan ini ya. Coba Iya dengarkan. Bang. Iya. Oke, coba dengarkan. Iya, Stas. Dengan secara full Gimana? Bang, jangan sepotong-potong Bang. Videonya dipotong dulu Bang. Yang saya tanyakan. Kalau belajar itu Bang, jangan setengah-setengah. Ini kalau jangan Anda video ngomong, potong-potong. saya ngomong gimana? Jangan panik Iya, begitu, Iya Bang, yang ngomong Bang. Firdaus. Ya. Iya Bang. Coba tenang Ngomong dulu, aja, tenang. Bang. Firdaus, tenang dulu, Ya. tenang ya. Tenang, sudah tenang? Ya Bang. Oke. Tadi saya bilang, Muhammad bukan hanya seorang pembohong. Dia ngajarin Ya, Bang. orang Islam boleh bohong dalam 3 hal. Yang Ya, saya Bang. bilang benar atau salah? Iya Bang, di mana Bang? Itu buktikan dulu Bang. Lah, tadi Bagus. sudah saya putarkan. Kamunya ngomong Itu video terus. potong. Kamu itu. Aduh. Kok dipotong-potong? Orang kamu dengar saja belum? Baru nonton secara full itu video gimana? Waduh, dia Penjelasannya, ngomong Bang. terus dia. Udah, kau tidur dulu di bawah sana. Kalau panik kau di bawah. Ngomong terus gimana? Potong-potong belum didengar, udah potong-potong. Oh, nekat yang nyata. Ya. Ada lagu tadi. Kusangka kau Muslim yang berpendidikan, namun ternyata samalah saja Muslim yang odong-odong. Yuk silakan. Kita kasih naik ada Solikin Bujang Merana. Oke, Solikin Bujang Merana. Iya, selamat siang Solikin. Oh, selamat siang. Ya, Bang Solikin, apakah Anda ini seorang Muslim? Muslim, Bang. Muslim. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Mari berdiskusi dengan baik. Silakan. Ya. Saya mau nanya aja, Bang. Kameranya dinyalakan dulu, Bang. Kameranya dinyalakan dulu. Ya. Silakan Bang Solikin. Ya.
Tenang bang, Topiknya. tenang. Kameranya tenang dulu, tenang gitu. Agak naik sedikit. Coba, biar nggak cuman kelihatan dahinya doang begitu. Kacamatanya itu dibuang bang. Kacamata dibuang, mahal ini. Gimana? Ini tapi bukan mahal ya, ini pemberian ini. Sangat berkesan. Coba, mana kok gelap-gelap? Jangan kena itu loh. Ada bohlam lampu di belakangmu. Jadi silau. Coba puter arah gitu. Jangan gelap-gelapan, nanti jadi nabi. Nah, oke, Kacamatanya seperti itu. buang bang. Ya, silakan, silakan. Iya. Topiknya apa? Tarik napas dulu, tarik napas. Hembuskan. Hmm. Wah, tenangkan pikiran dulu. Wah, ya silakan. Silakan. Ini mau nanya apa? Oke lah, karena tidak waras kita turunkan lagi ya. Memang udah banyak yang gak waras ya teman-teman ya. Ya, itulah teman-teman ya. Ya, kita lihat ya. Lihat nih, ustadz-ustadz, lihat tuh jamaah muslimin tuh. Dibiarkan saja sama ustadz-ustadz jamaahnya kayak begini. Aduh. Oke, kita kasih naik ada It's Me. Ini udah lama ini inbox saya terus. Naikkan saya. Awas kamu, naikkan saya ya. Kita lihat sini It's Me ini. Ini inbox saya terus ini. Kerjanya inbox saya terus nih. Kamu tidak naikkan saya. Ini saya naikkan saya. Ya silakan It's Me, nyalakan kameramu. Kamu kan sering inbox saya toh. Silakan. Nah, kabur kan. Kalau inbox saya teman-teman, panjang lebar kali tinggi. Sudut semua. Inbox saya setiap hari itu inbox saya itu. Kamu beraninya lawan ini, kamu tidak berani menaikkan saya. Giliran dinaikin main ceret. Sudah saya bilang teman-teman, kalau terjadi diskusi antara Islam dengan Kristen, Islam tuh posisinya lemah, tak berdaya. Iya, tak berdaya. Kecuali Islam tuh tidak ditanya. Kalau Islam tidak ditanya, dia itu akan bertanya terus dari pagi sampai sore sampai malam, nanya terus. Orang Kristen jawab terus pakai Bible, dia tanya jawab terus, jawab terus. Sekali kamu tanya agama Islam, ada dua kemungkinan kalau Anda bertanya tentang agama Islam. Ya, pertama halal darahmu ya, halal. Itu kalau kamu bertanya tentang agama Islam. Yang kedua, agama Islam akan bubar. Hanya dua itu kemungkinannya. Iya. Nggak percaya kamu sama saya? Tanya, kenapa nabimu menikahi anak di bawah umur? Udah. Kalau Islam kamu tanya, kamu percaya sama Muhammad kan? Iya. Tanya aja, kenapa nabimu menikahi anak di bawah umur? Udah. Itu bakalan, waduh. Udah selesai, udah. Cuma dua kemungkinannya pokoknya. Satu, kamu menista agama, kamu adalah melecehkan, ya, penistaan, ya. Yang kedua, agama Islam akan bubar. Iya, cuman itu kemungkinannya. Nggak percaya? Tanyain aja kalau nggak percaya. Tanya, kenapa Nabi mau menikahi anak di bawah umur? Bubar itu. Ya silakan, Rian. Selesai, nggak usah panjang lebar, selesai. Satu pertanyaan itu akan membuat agama Islam bubar. Iya, Rian 92. Selamat siang, Bang Rian. Halo. Macet kan? Macet. Oke. Kita kasih naik ada Zahra. Oke, kita kasih naik ada Zahra. Kopi Paik. Oh, Kopi Paik. Oke, kita kasih naik Kopi Paik. Ya, selamat siang Kopi Paik. Halo Kopi Paik. Oke, kita turunkan yang Kopi Paik karena tidak nyangkut. Oh, udah nyangkut. Kopi Paik. Jangan ngambek, Bang. Ya, halo. Ya, Muslim, Bang. Kan? Oke, kita kasih turun dulu ya. Kita kasih turun. Kita kasih naik Zahra. Oke, Zahra. Selamat siang saudari Zahra. Halo Zahra.
Macet. Ya, ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Masya Allah, Masya Allah. Kita kasih naik Masya Allah. Ya, selamat siang saudara atau saudari Masya Allah. Ya, selamat siang Bang. Ya, Muslim Bang. Muslim Bang. Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo, silakan, silakan. Silakan. Sabar Bang, jaringannya ngelek-ngelek Bang. Alasan saja. Jangan menunjukkan orang Islam itu lemah gitu loh. Lemah. Kegiliran kalau udah pakai daster kumpul di Monas baru terlihat perkasa. Yuk, silakan. Jangan gelap-gelapan Bang. Oke. Ya. Jaringan Bang. Masya Allah. Kenapa namamu kok Masya Allah itu gimana ceritanya? Bukan nama itu Bang. Iya, terus saya panggil dengan siapa? Itu kan nama profilmu Masya Allah. Mas aja toh. Oke, Mas lah, oke. Iya, Anda seorang Muslim ya? Iya, Muslim Bang. Oke. Anda percaya nggak dengan sebuah jargon yang saya utarakan? Selama saya ikuti percaya semua sih. Percaya semua. Jadi selama saya siaran ini Anda mengiyakan semua perkataan saya? Iya betul, seperti Nabi Muhammad, wafat dikubur, ya semua. Kalau berbohong. Anda sudah mengakui bahwa Muhammad mengajari orang Islam berbohong dan dia juga berbohong? Kalau untuk berbohong, untuk kebaikan iya. Dia juga berdusta? Untuk kebaikan juga iya. Dia kan semua kan? Lalu kenapa Anda masih nekat juga mengikuti yang demikian itu? Karena ya begitu Mi. Karena kita kan belum tahu yang mana yang benar. Setelah Anda nonton channel Edis TV ini kan seharusnya Anda sudah banyak tahu. Ya, kayak Yesus sama Muhammad itu kayaknya enggak beda-beda jauh ya. Beda jauh gimana? Tidak sebanding sama sekali. Langit dan bumi ini gimana ini? Yesus digambarkan sebagai sosok yang suci, tidak melakukan kesalahan, tidak berbuat celah, tidak ada tipu dalam mulutnya. Sementara Muhammad kebalikan dari semua itu. Gimana? Muhammad bukan hanya sekedar dia berbohong, bahkan dia mengajarin orang Islam itu boleh berbohong dalam 3 hal, betul? Betul. Iya. Yesus menyembuhkan orang yang terkena kerasukan setan. Disembuhkan oleh Yesus, diusir setannya. Kalau Muhammad dia malah kena sihir. Nah, iya. Ini yang satu lagi yang saya bertanya-tanya ini tentang seperti perkataan kalau Islam apabila ada musuhnya harus kita balas. Kalau di Kristen saya bilang sayangilah musuhmu, begitu. Kayak kata-katanya lebih bagus. Begini, di dalam kekristenan itu hak pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Manusia itu tidak boleh menuntut balas. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, ya kan, berbuat yang jahat kepada kita, kekristenan itu dikatakan kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Walaupun dia terus-menerus jahat sama kita, ya kita baikin saja. Iya gitu. Ya. Kalau pola pikirannya itu memang bagus ya. Iyalah, kalau ajarannya Islam, harus membalas. jelas. Apalagi kalau sudah menghina begitu ya. Iya. Bahkan sekarang orang Islam itu kalau misalnya nabinya dihina, ya kan? Maka dia akan teriak itu. Makanya, Bang, Anda Muslim kan? Muslim. Kalau orang Islam udah teriak Allahu Akbar, kenapa hawanya itu pengen nyakitin orang? Bener nggak? Karena kalau sudah mengatakan itu kan harus. Iya, seperti orang yang kerasukan iblis, bener nggak? Loh, bener gimana? Loh, Bang, sekarang saya tanya, tahu Ade Armando? Ade Armando tahu nggak? Enggak, saya cuma tahunya cuma Edis dengan. Iya, Ade Armando itu dia pernah dipukulin sama orang Islam. Nah, orang yang mukulin itu sambil teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahun berapa itu kayaknya? Makanya kalau orang teriak Allahu Akbar, kenapa dia itu jadi beringas? Kenapa Tambah dia nggak keras. jadi lembut gitu loh? Kenapa?
Karena tampak ganas tuh bang. Iya, makanya saya bilang itu jangan-jangan arwah setan masuk ke dalam dirinya. Gimana nih? Loh iya. Makanya menjadi pertanyaan, siapakah Allah ini? Begitu loh. Kenapa setiap disebut-sebut namanya, orang yang menyebut namanya itu hawanya ingin jadi seorang pembunuh. Makanya bang, beda bang, ajaran Yesus beda, ya kan? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, setelah Anda mengetahui yang seperti itu, bang, kenapa Anda masih nekat mengikuti Muhammad? Karena keyakinannya saya masih di situ sih. Iya. Ya memang tidak semudah membalikkan telapak tangan sih bang ya. Iya betul. Yang nonton channel saya itu sudah Kita banyak. harus teliti dulu toh yang mana. Selama Edis TV muncul sih sering-sering ikut tentang Muhammad menikah di bawah umur. Aku kaget sih. Iya, banyak orang Islam tidak tahu itu bang. 99% orang Islam tidak tahu bahwa nabinya menikahi anak di bawah umur. Seandainya peristiwa ini diketahui oleh banyak orang Islam, nanti takutnya orang Islam habis. Saya salut sih sama Islam. Mereka kuat-kuat imannya begitu. Udah cepat-cepat. Karena tidak mengetahui apa itu agama Islam. Seandainya mereka mempelajari agama Islam, maka pintu gerbang untuk meninggalkannya itu semakin dekat pula. Ya begitulah bang. Kalau gitu, saya cuma pengen bicara aja sama abang tuh. Apa itu? Kalau agama yang paling lama itu Islam atau Kristen? Agama Islam itu baru ada, baru muncul atau baru dikarang oleh Muhammad di abad ke-7. Sebelumnya nggak ada agama Islam. Cuman ketika agama Islam muncul abad ke-7, semuanya diklaim sebagai Islam. Adam Islam, Musa Islam, Daud Islam. Ya karena yang ngomong Muhammad. Tapi kalau di buku-buku sejarah, mereka itu Tuhannya cuma satu. Tuhannya cuma satu. Iya, jadi bingung yang mana yang Tuhan yang benar. Yang mana Tuhan yang benar? Yang jelas Tuhan yang benar itu bukan Tuhan yang dikarang oleh Muhammad. Jadi Tuhan yang mana bang? Coba. Muhammad mengklaim bahwa Tuhannya Musa itu adalah Allah, betul? Sementara Musa itu bukan orang Arab, betul? Nah, bagaimana mungkin Musa pernah mengucapkan kosakata itu? Tuhannya itu, sedangkan dari mulutnya aja tidak pernah keluar kata Allah. Makanya ketika nabi-nabi di dalam Taurat, di dalam Bible, di dalam Injil, masuk ke dalam agama Islam, dimasukkan ke dalam Al-Quran, itu udah dirinso dulu. Nabinya udah dirinso. Dimasukin mesin cuci dulu jadi Islam. Oh iya. Oke bang, kalau gitu. Makasih ya bang. Ya, sama-sama bang, sama-sama. Ya, semoga Anda memperdalam lah. Semoga Anda memperdalam. Nanti kalau Anda sudah memperdalam, nanti pasti Anda tahu sendirilah yang mana yang benar, seperti itu. Assalamualaikum bang. Oke. Jangan mengucapkan salam kepada saya, ini gimana? Dilarang dalam agama Islam. Oh, oke kalau gitu selamat Iya. siang. Salah terus kan dari tadi kan? Oke, saya turunkan dulu ya, bang. Insya Allah ya. Saya turunkan. Nah itulah teman-teman ya. Banyak umat muslim itu tidak mengerti atau tidak mengetahui ajaran agamanya teman-teman. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Nurdin saja. Ya, selamat malam saudara. Selamat malam. Selamat siang Nurdin saja. Oke, di selamat siang. Baru mengucapkan kata-kata saja. Sudah nampaklah kekusutanmu, Edis. Hari ini siang bolong kayak gini tuh dibilang. Baru saja kau mengucapkan, baru pertama mengucapkan kata-kata. Sudah nampak kekusutan. Oke. Iya. Kau akuin enggak itu? Kau mau bilang selamat malam, kau bilang. Nggak nampak kau matahari begini apa? Karena waktu kita nggak sama, botol. Waktu kita tidak sama. Nggak, kau lihat ini gelap ini. Ya makanya nggak sama. Dalam otak itu mikir, kalau punya akal dan pikiran dia mikir. Ya sudah.
Kenapa sih Nurdin? Tenang dulu Nurdin. Tarik napas dulu. Enggak, yang perlu ditenangkan kau gitu. Karena apa Tarik namanya? sebentar, Nurdin. Pikiranmu dan akalmu enggak jalan. Tarik napas dulu. Iya, kau bela diri Hembus, kan? karena waktu kita nggak sama. Oke. Pintar kau bela diri. Seharusnya kalau kau gunakan akalmu, kau mikir nih orang di mana. Nah. Kan harus bagaimana. Oke, ya sudah sekarang apa Jadi yang inilah mau kamu para sampaikan? teman-teman sekalian, ya, Nurdin. terutama yang Muslim yang ada di Komal Ya, ini. apa mau kau sampaikan Nurdin? Inilah istilahnya manusia yang selalu dipuji-puji oleh Oten ini. Edis Kenapa? hebat. Ini dia orangnya. Terus? Nah, iya kan? Terus? Dengan pertanyaan yang barusan ada yang nanya, kapan Islam ini mulai? Oh, abad ke-7. Siapa yang ngarang? Muhammad. Oke, terus udah bisa saya jawab? Apa? Udah bisa saya jawab? Jawabannya udah tahu, udah ada perlu kau jawab, udah tahu itu jawabannya. Memang Dari Islam, ungkapan memang kau Islam seperti ada, tadi, memang Islam kalau ada kau abad mau berapa? menjawab, jawabannya udah ada, nggak perlu. Udah tahu Kan orang. ngomong terus kan panik Iya. kan sudah saya Memang bilang itu bukan teman-teman. masalah panik. Ketika Islam dan Kristen berdiskusi, Rumusan yang ada Islam dalam akan ngomong kepalamu terus. memang itu. Kau Kalau ngomong Islam terus. ditanya bubar Kalau agama itu sudah, bubar. Kalau sudah apa yang kau inginkan itu, paling-paling nanti turunkan, nggak bisa diskusi. Ini udah tahu orang, dia udah kenal. Masalahnya kamu ngomong terus gimana? Ya iya, sama seperti begitu. Kalau udah terhimpit, ya kan? Terhimpit. Apa yang ingin kau apakan itu? Saya tidak pernah ngomong. Ketika saya ngomong terus, ketika kamu ngelantur kemana-mana, lari ke sana, lari ke sini. ngelanturnya sama ngelanturnya dengan isi batok kepalamu. Ngamuk dia. Kau nggak paham Islam itu artinya apa? Oke, baik. Iya, Musa bukan orang Arab. Kapan dia ngomong dari mulutnya Allah? Oke. Itu Bukankah karena isi Al-Quran batok mengklaim kepalanya bahwa nggak paham Musa dia. itu memanggil Arti Tuhannya selamat dengan itu nggak paham, makanya seperti itu Kan ngomong terus kan? jawabanmu. Ngomong terus kan? Ngomong terus Lah dia. iya. Udah ngomongnya. Sudah? Apa lagi nih yang mau kau sampaikan ini? Pernahkah dari mulut Musa itu keluar memanggil nama Allah? Kau pernah dengar Musa itu? Apa? Aisyahnya Ya. pernah tahu Musa itu Emang Musa ngomongnya itu orang bahasa apa? Pernah tahu kau Musa itu orang apa? Pakai Musa bahasa orang apa Ibrani. Musa sehari-hari? Hah? Dia orang Ibrani, orang Yahudi. Lah itu tadi. Iya kan? Nah, ketika Musa itu adalah seorang bangsa Yahudi, orang Ibrani, pernahkah keluar Betul. kata Allah dari mulutnya? Tentu dia menggunakan menyebut nama Tuhan itu dengan bahasa dia. Kenapa Quran memfitnah bahwa Musa memanggil Tuhannya dengan panggilan Allah? Karena Al-Quran itu bahasa Arab, botol. Iya. Kalau begitu, Itu seandainya Al-Quran itu kenapa bahasa umat Arab, Muslim tentu mengklaim bahwa Tuhannya Musa Untuk yang bernama maha Allah? kuasa itu, yang sebawah yang maha kuasa, Udah menggunakan bahasa Arab. ketahuan dia teman-teman, ketahuan dia. Iya. Ya sudah. Ketawa Ya lah sudah. dalam kebotolan Di Bu dalam Edi. Quran, Musa memanggil Tuhannya dengan panggilan Allah, betul? Ya Allah, kapan lah sehatnya otakmu ini, Dis? Nah, kan ditanya apa? Meninggal dunia. Meninggal dunia kau, Edis. Belum Ya juga lagi sudah. sadar kau kegunakan otakmu. Betul atau Musa tidak? memanggil nama Tuhannya itu tentu dengan bahasa dia, botol. Kenapa Quran Yang bilang dalam Allah? Al-Quran itu disebut Allah karena bahasa Arab, bodoh. Ya sudah, berarti aslinya apa? Apa? Aslinya apa? Tanya sendirilah. Tanya Kalau sama orang Arab, sendiri. dia nama Tuhannya itu Allah. Berat, saudara. Memang berat lah isi kepalamu kusut, Edis. Lalu kenapa umat Kalau Muslim sekarang orang mengklaim Arab mengklaim dalam bahwa bahasa Tuhannya Al-Quran, Musa, namanya menyebut Allah, nama Tuhan yang maha Tuhannya kuasa itu Daud Allah, Allah, botol. Biar ku Tuhannya ajarin kau. Yahya Allah, Tuhannya Iya, kau- apa? Zakaria Allah, semua Allah dibikin. Sosok Memang pintar kau. kalian ini agama blender. Ya sudah, sekarang saya tanya. Terus saja biar Kenapa? orang-orang yang di bawah ini tahu kekusutan otakmu. Pelan. Kenapa Iya. Quran memfitnah bahwa nama Tuhannya Musa adalah Allah? Udah? Bingung ya. Udah. Nggak, ini Kenapa Quran fitnah bahwa Tuhannya Musa namanya Allah? Sudah? Dah. Itu pertanyaanmu. Ah. Tadi kan aku tanyakan, Musa orang apa? Orang Ibrani. Tentu dia menyebut nama Tuhannya dengan bahasa dia, bahasa Ibrani. Iya, kenapa Jelas. Quran fitnah bahwa Tuhannya namanya Allah? Karena Al-Quran itu bahasa Arab, bodoh. Iya, kenapa difitnah jadi bahasa Arab? Kenapa? Dia menyebut nama Tuhan yang Maha Kuasa itu dengan bahasa Arabnya. Kenapa Allah diterjemahkan? Kenapa nggak bahasa aslinya? Masa nama diterjemahkan? Misalnya namamu Nurdin, terus kamu pergi misalnya ke Malaysia, masih tetap Nurdin. Kamu pergi ke Filipina, tetap Nurdin, betul? Tidak mungkin kamu ke Filipina berubah jadi Joko, betul nggak? Betul atau tidak? Coba cebok. Coba saya ulangi satu kali lagi. Bukan batu malam. Dengar.
Musa Nggak, biar aku jelaskan, seorang cebokan Ibrani. batu kau paham. Pelan-pelan. Kita ulangi dulu Nurdin, pelan-pelan. Kita ulangi dulu ya. Kita Cebokan batu kepalamu rekonstruksi. biar kau paham. Rekonstruksi Jangan dulu kau kita ya. ngomong dengan kebodohanmu, kawan. Dengar, kita rekonstruksi dulu. Ya. Musa seorang Kenapa Ibrani. Al-Quran Tuhannya Musa disebut dengan nama? Iya, karena Al-Quran itu bahasa Arab menyebut Ya, yang kenapa maha kuasa diterjemahkan? itu Siapa yang bukan manusia yang menerjemahkan? dituhankan oleh orang-orang yang tolol. Itu dituhankan. Iya. Sebentar. Kenapa Quran menerjemahkan Tuhan yang dalam bahasa Ibrani diterjemahkan jadi Allah? Jalan ceritanya gimana? Karena kau tidak paham makanya seperti itu pertanyaanmu. Masa karena saya tidak paham? Bahkan saya belum lahir. Ketika Quran itu ada, saya belum lahir. Kok bisa karena kebodohan saya? Dia pun tidak paham. Nah, saya jawab. Gini. Yang jelas zat yang Sebentar. maha kuasa, Jangan yang maha bahas pencipta, dogma. Saya yang tanya tidak kenapa serupa namanya dengan berubah jadi Allah. makhluk, itu sesembahan orang yang benar. Musa Kenapa namanya berubah jadi Allah? menyembah Tuhannya. Disebutnya tentu dengan bahasa gini dia. aja. Sekarang gini. Orang-orang Quraisy di zaman Muhammad, para penyembah berhala itu, mereka sudah menyembah Allah, betul? Kemana-mana nih pertanyaan kau ini, Dis? Enggak, biar kita ketemu dulu. Sebenarnya Allah itu adalah Apa nih Tuhan. yang kau tunda sebenarnya? Tenang dulu, tenang. Sebenarnya Klaim Allah Al-Quran, itu, Nurdin, klaim nama Tuhannya jangan Allah. panik, jangan menunjukkan kepanikan. Karang-karang Nabi Muhammad. Kau yang Tenang, panik. tarik napas, Yang panik. Kau melebar-lebar hembuskan kemana? napas, Iya. tenang, tarik napas lagi. Hembuskan napas, Edi. Cuci Hembuskan mata napas. kepalamu biar kau waras. Oke, baik. Lama kau tidak waras. Kita pecahkan pasti masalah ini seperti ya. inilah. Kita pecahkan masalah ini. Dengar. Selagi Musa masih kusut tidak isi pernah dalam memanggil batu nama kepalamu Tuhannya seperti dengan ini, panggilan kau ini. Allah. Musa Yang tidak pernah Islam memanggil nama di bawah Tuhannya yang dengan ada panggilan di Allah. Komando inilah Sementara manusia yang Muhammad dipuji-puji oleh bersama para dengan prophet, orang-orang oleh para Quraisy, oten. para penyembah berhala, mereka di Oleh situ para sudah oten menyembah yang Allah, betul? dipuji oleh oten inilah. Nah, Manusia ini yang ngomong kusut terus, nih, isi ngomong dalam terus, ngomong terus. Iya, dia Yang saya bangga. maksudkan begini, Nurdin. Dia Artinya hebat. Muhammad Hebat dari membuat, naik, mengklaim. hebat Ngomong terus dari ini. UAS, Udah mulai hebat panik dari ya. Haji Hidayat. Panik. Kenapa Muhammad membuat Tuhannya orang Quraisy, Tuhannya Bani Quraisy penyembah berhala, menjadi Tuhannya Musa? Meninggal dunia. Udah kau tidur dulu di bawah, Nurdin. Udah kau tidur di bawah dulu. Tidur kau di bawah sana. Musa, Daud, Salomo, semua itu tidak pernah memanggil nama Tuhannya dengan panggilan Allah. Nggak pernah. Karena apa? Nih, membuktikan secara logis tanpa dogma. Caranya gini. Anda pergi ke Korea Selatan. Oke? Coba bilang, Presiden Korea Selatan bernama Joyo Kusumo Hadiningrat gitu. Ini udah kelihatan bohong. Kenapa? Mana ada di Korea Selatan nama Hadi Kusumo Joyo Ningrat. Itu udah jelas-jelas nama Jawa. Udah jelas-jelas nama Indonesia. Dari mana kamu bilang di Korea Selatan Hadi Kusumo Joyo Ningrat? Ngarang beta. Sama seperti itu. Daud, Salomo, Musa, Zakaria, Yahya. Itu semua tidak ada yang orang Arab. Tidak pernah keluar dari mulut mereka. Allah itu nggak pernah keluar dari mulut mereka. Buktinya apa? Di dalam kamus bahasa Ibrani, bahasa yang Daud berbicara dengannya, bahasa yang Zakaria berbicara dengannya, tidak ada kosakata Allah. Sekarang kalian halu mereka panggil-panggil Allah. Makanya saya bilang, kenapa Tuhannya Bani Quraisy yang namanya Allah itu, ya kan, ditempelin jadi Tuhannya nabi-nabi yang ada di dalam Perjanjian Lama. Ini kan yang saya katakan nekat yang nyata. Yo, silakan. Kita kasih naik lagi Muslim ya. Kita kasih naik ada saudara sebentar. Salvia, sebentar. Salvia Rapha. Salvia Rapha. Ya, Salvia Rapha. Apakah Anda seorang muslimah? Halo, Salvia Rapha. Kita masih tunggu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang memberikan support dan gift-nya. Saya ucapkan makasih. Salvia Rapha. Macet teman-teman, macet. Halo. Oke ya, tidak mau nyangkut Salvia Rapha. Kita turunkan saja dia. Kita kasih naik ada David. David. Ya, selamat siang saudara David. Salam, abangku salam. Kepijit bang, maaf.
Kristen. Oke, baik, saya turunkan ya. Teman-teman sekalian, tolong ya teman-teman ya. Kalau Anda seorang Kristen, berilah kesempatan kepada yang Muslim untuk naik. Jangan mengajukan permintaan naik teman-teman ya. Tolonglah, tolong kerjasamanya teman-teman ya. Silakan kalian menonton saja untuk yang Kristen. Kalau memang kalian memang benar-benar mau support acara ini, kalian cukup tap-tap layar saja, tap-tap layar, bagikan, share kepada siapapun. Ya kan? Kalau Anda memang punya berkat berlebih, pengen seneng banget ya kan dengan acara ini bisa mampir ke profil, bisa support. Makasih Bang Tobias, makasih Bang, makasih. Sekali lagi ya teman-teman ya, kita itu ada program untuk pendirian rumah apologet. Kepada teman-teman yang ingin mensupport ya pendirian rumah apologet, makasih Bang Tobias, makasih. Teman-teman bisa mampir ke profil saya. Kan teman-teman Kristen kan pada senang nih, ya kan? Kalau pada senang, kalau kalian naik ke sini, nanti yang Muslim nggak kebagian naik. Gitu loh ya. Teman-teman bisa mampir tuh ke profil. Saya tampilkan saja ya. Nih teman-teman ya. Nih teman-teman Kristen, kalau kalian memang ingin mensupport acara saya, tidak dengan cara naik ke siaran saya, teman-teman. Nih, teman-teman bisa support saya di sini nih. Kalau memang teman-teman mau support, ya suka dengan acara ini, mendukung acara ini biar on air terus, mengudara nih. Teman-teman bisa ikutan berkolekte untuk pendirian rumah apologet di sini. Ya. Kalau teman-teman pengen, ya senang, ya mau mensupport saya itu di sini. Tidak dengan cara naik, terus ketika saya naikkan, nggak tahu juga mau ngomong apa gitu loh. Jadinya ganggu teman-teman, ganggu gitu loh. Ya, ketika Anda naik pun Anda cuman terus kita mau ngapain kalau kayak gitu coba? Yuk, ya. Saya bukannya kejam loh teman-teman. Bukan saya kejam, bukan apa teman-teman. Percayalah sama saya. Saya ini bukan membawakan acara begini, nge-host begini, bukan sehari 2 hari. Saya sudah lama. Saya sudah tahu apa dampaknya nanti, ya kan? Efektivitasnya bagaimana, gitu saya sudah tahu. Ya. Seandainya saya nanti membiarkan yang Kristen naik ke sini, terus nanti naik ke sini terus cuman ngomong, "Bang, keren Bang, saya mendukung Bang." Acaranya cuma acara begitu, nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Itu loh, percayalah sama saya teman-teman ya. Sahabat-sahabatku Kristen di dalam Tuhan Yesus, percayalah kepada saya teman-teman. Ya. Kalau kalian Kristen jangan mengajukan permintaan naik, ya. Ayo. Biarkan, kasih kesempatan kepada yang muslim ya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Mas Zals. Oke, Mas Zals. Ini Zahra lagi tadi. Zahra. Halo, selamat siang. Zahra janda tapi profil wanita tapi suara pria. Ya, Zahra janda, silakan nyalakan kamera. Bentar. Ini wajib banget buka kamera. Ya soalnya kamu saja nggak jelas, namamu Zahra janda. Ternyata kamunya pria. Lagian kalau namanya kenapa harus ada Zahra jandanya? Ya muslim bang. Ya. Kenapa namamu Zahra janda? Siapa itu? Gak penting buat dibahas kan kalau itu mah. Bukan gak penting, Anda ini mencurigakan. Ya kan gak penting juga kan. Iya. Ya seperti inilah teman-teman kelakuan orang Islam nih. Seperti ini ya, ini persis seperti ini. Ya kan? Nama Zahra janda, buka baju, ngerokok. Wah, syahadat masuk surga, betul? Betul. Syahadat masuk surga, betul? Enggak, kita lebih langsung ke... Sebentar dulu saya tanya. Kalau Anda mengucapkan syahadat, Anda masuk surga, betul? Saya tidak mau udah mulai meragukan agama Islam. Saya tidak mau berdiskusi tentang itu. Sebentar. Zahra, sebentar. Anda Muslim? Ya, terus? Oke. Betul tidak? Apa kunci surga? Saya tujuan mau naik ke sini ada satu tujuan. Tadi apa kan? Sebentar saya tanya. Apa kunci surga menurut agama Islam? Saya tidak ada buat ngomong ke situ. Saya cuma udah mulai ragu-ragu tadi yang situ sampaikan tadi Komal sama orang-orang yang tadi udah naik kan. Enggak, sebelum kita ke situ sebentar Bang ya. Apa kunci surga menurut agama Islam? Kalau disebutin satu persatu itu ada banyak. Enggak, kunci surga itu mengucapkan kalimat syahadat. Iya, ada banyak. Cuman kita kan banyak bagaimana?
Karena pengen Kunci surga itu adalah kalimat syahadat. Jadi walaupun seperti Anda ini, sekarang walaupun saya pengen namamu nanya- sekarang Zahra saya pengen Janda, nanya di tapi situ. Anda pria, Sekarang saya pengen ya nanya kan? di situ. Sekarang saya pengen nanya di Walaupun situ. Anda tiap Apa hari yang Anda mencuri, ucapkan itu ya, udah benar? berzina, Anda tetap masuk Yang Anda ucapkan itu surga. udah benar. Yang penting mengucapkan Hah? kalimat Yang saya di syahadat. situ ucapkan udah benar. Apakah situ udah bisa kalian mendalami omongan Anda itu? Oh, kalau itu mengamalkan saudara itu, Enggak, itu kan udah menyampaikan dalam. dengan karangan cerita sendiri kan. Apakah situ udah merasa benar? Apakah Udah itu benar udah dijawab benar Anda maksudnya kayak gitu. bagaimana? Nah kan tujuan saya ke sini naik ke sini. Tujuan naik ke sini apa? Coba boleh didengar dulu gak sama situ? Ya sudah, silakan. Namamu aja nggak jelas, Zahra Janda. Silakan. Itu kan tadi mengklaim Hmm. tentang pembicaraan tadi tentang soal kayak lebih tepatnya saya tadi mendengarkan gitu ya kan. Lebih tepatnya di situ tuh kayak pansos tuh guys sih, rasis gitu. Yang mana? Kita Yang kan mana? gini. Yang mana? Kasih contoh dulu. Kasih contoh yang mana? Pokoknya saya dari kemarin tuh udah mendengarkan, Pokoknya terus yang mana? Kasih contoh spesifik. kayak contoh yang tadi tuh, yang Apa? apa sih? Yang Nordin tadi, Kenapa Nurdin tadi kenapa? yang kayak pembicaraannya tentang kayak ke Musa, terus ke tentang apa tadi tuh ya? Aduh. Udah, kamu dibawa dulu sana. Aduh. Gimana ini teman-teman? Ya. Nggak jelas aja ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Mazilas. Oke, ini tadi yang kita naik tadi Mazilas tadi. Mana kemana? Mazilas. Oh, hilang. Oh, ini udah. Mazilas. Sabar ya, tadi saya lihat namanya Mazilas mana? Mazilas. Oh, sudah hilang, sudah turun. Kita kasih naik ada Maulana Yahya. Sebentar, mana tadi Maulana Yahya? Oke, ini Maulana Yahya. Ya, Maulana Yahya, selamat siang Maulana Yahya. Selamat siang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Oh, harus nyalakan kamera ini ya. Betul, supaya saya tahu ini lawan bicara saya ini. Begitu ya Bang. Kalau saya cocok Bang Ed di sini. Silakan nyalakan kamera. Tuh, sudah saya kirimi undangan tuh untuk menyalakan kamera. Silakan disetujui. Buka ya Bang. Saya buka ini. Gimana ini? Ntar dulu, Bang. Oke. Oke, bisa Bang? Bisa. Ya, Maulana Yahya, Anda ini seorang Muslim ya? Muslim Bang. Muslim. Ya, gimana Bang? Apa yang mau Anda sampaikan? Saya mau tanya ke Abang ini. Abang ini menurut saya bagus kan banget. Bus, mantap. Kenapa Anda katakan bagus, cocok, kenapa? Ya cocok kalau menurut saya. Kalau menurut saya Bang ini cocok banget. Anda Muslim? Muslim Bang. Muslim. Berarti Anda setuju dengan apa yang saya katakan tentang agama Islam? Setuju. Apa yang disampaikan Bang Edis itu menurut saya setuju itu untuk Bang Edis gitu. Saya Muhammad, mau tanya boleh Bang? sebentar. Ini saya baru saja Anda mau bilang setuju dengan apa yang saya katakan. Berarti Anda sudah setuju dengan saya katakan bahwa Muhammad seorang pendusta, Anda setuju? Kalau itu tidak setuju. Tadi katanya setuju, sekarang nggak setuju. Gimana? Apa yang Anda setujui coba? Yang Anda setujui apa? Ya, apa yang disampaikan Bang Edis itu benar untuk Bang Edis gitu. Setuju saya. Saya tidak menyalahkan Bang Edis. Kan susah. Sebentar. Saya harus memperbaiki dulu tempat duduk saya ini. Sebentar. Aduh. Ya. Menurut hadis di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Muhammad itu pernah bilang bahwa tidak pernah keluar dari mulutnya itu selain daripada kebenaran. Tetapi faktanya beberapa kali Muhammad itu mengucapkan kata-kata yang salah. Berarti gimana? Di mana itu? Oke. Muhammad itu pernah suatu ketika pergi ke Madinah. Nah, di Madinah dia bertemu dengan para petani kurma.
yang sedang melakukan penyerbukan benang Kok tahu sari. abang ke sana itu, pergi ke Madinah kan? Waktu itu Nabi Muhammad di mana itu? Kok pergi ke Madinah? Baik, saya bacakan saja hadisnya ya, teman-teman. Kita harus sabar ya, teman-teman ya, karena banyak umat muslim ini tidak mengerti tentang Muhammad. Itulah alasan kenapa mereka ini masih menjadi agama Islam. Ya, bentar ya. Bentar. Bentar, sabar ya. Saya tampilkan hadisnya. Nih ya, saya balik dulu kamera saya Bang ya. Sabar teman-teman. Oke ini ya. Kisah Nabi Muhammad yang pernah salah. Dari judulnya saja dia udah salah nih kepada para petani kurma. Nih, saya bacakan riwayatnya. Nih hadisnya ya, bla 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 bla, ini terjemahannya. Dari Anas, bahwa Nabi pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Nah, judulnya saja sudah mengakui nih Muhammad nih salah kepada para petani kurma. Karena dia asal ngomong. Dia bilang katanya mengawinkan itu nggak perlu. Ternyata setelah diturutin malah kurma mereka malah hancur lebur, gagal panen gara-gara Muhammad. Nah, tetapi di hadis lain Muhammad berkata bahwa, sebentar saya balikin dulu kamera saya lagi. Di hadis lain Muhammad pernah bahkan dia bersumpah, dia bilang tidak pernah keluar dari mulutnya itu selain daripada kebenaran. Nah, dari dua pernyataan yang sudah berbeda ini, maka kesimpulannya adalah Muhammad itu seorang pembohong. Betul nggak? Betul nggak? Nggak tahu saya. Betul atau tidak yang saya bilang ini? Coba itu hadisnya tadi itu dibaca. Maksudnya dibaca huruf Arabnya tuh. Gimana? Waduh, sudah mulai. Jadi yang menerjemahkan itu salah. Yang ngasih judul ini salah. Saya tak pernah baca itu. Ya, terserah. Itulah alasan kenapa Anda masih Islam. Kan sudah saya bilang. Alasan seseorang masih Islam karena dia tidak tahu apa itu agama Islam. Mungkin betul itu Bang Edis itu. Karena Bang Edis itu sesuai dengan Bang Edis yang betulnya. Gini, kalau Tuhannya Bang Edis itu siapa? Nah, lari. Kemana-mana. Kok lagi? Tuhannya Bang Edis. Oke, mau bahas itu. Baik. Baik, kita mau bahas itu ya. Yesus itu apa Tuhannya Bang Edis? Sebentar. Ya, Saya ganti Bang Edis, background Yesus saya. ada. Ini kesukaan mereka ini, teman-teman. Tema yang paling favorit Muslim. Karena Muslim itu bisanya cuma itu. Selain daripada itu nggak punya tema mereka. Tuhannya Bang Edis itu apa Yesus? Saya tanya. Oh jelas dong. Daripada Tuhanmu Muhammad gimana? Nah, terus Yesus itu kenapa mati? Loh, Tuhanmu mati aja kamu gak tanya kenapa? Mana? Kalau Siapa Yesus Tuhannya kan saya? bangkit. Oh gitu ya. Oh ya. Berarti kan disalib di kayu itu kan. Setelah itu bangkit gitu. Betul. Tidak seperti Itu Tuhanmu disalib Muhammad ke yang kayu sampai sekarang apa masih ke di tiang kuburan. batu, ke kayu. Gua tanya saya, disalib ke tiang kayu itu. Iyalah. Daripada Kayu apa diracun. itu? Disalib ke kayu apa itu? Kayu apa? Nggak disebutkan kayunya merek Jati atau merek Pinus. Nggak Saya ingin disebutkan. tahu itu aja. Coba sebutkan itu. Nggak disalib di disebutkan. kayu apa? Nggak disebutkan jenis kayunya. Nah, ya itu makanya saya tanya ke Bang Edis. Nggak disebutkan. Oh, kok tidak disebutkan? Sekarang bisa saya tanya balik? Dia tuh. Nah, kayunya itu langsung saya tanya meninggal kayu apa? dunia. Oke, lalu bagaimana dengan Tuhanmu Muhammad yang sampai sekarang Bagaimana masih dengan ada dalam Yesus kuburan? itu disalibkan ke kayu? Kan sudah saya jawab nih Muslim nih. Udah dijawab ditanya lagi. Kan sudah saya jawab. Saya tidak tahu jenis kayunya karena tidak disebutkan. Makanya itu harus tahu. Kenapa harus tahu? Kalau kayunya Iya, jati terus nggak begini. Terus kalau kayunya sengon begini gitu. Ada saja nih orang ini. Gimana kayunya? Kayu apa? Ya sudah. Sekarang begini ya, Iya. Maulana. Iya. Anda Saya itu tanya kayunya, kayu apa? kan ditanya lagi kan udah. Kalau udah nggak waras dibawa dulu. Kalau udah nggak waras dibawa dulu.
Jadi teman-teman, memang saya bilang ya, tidak ada kualitas mereka. Karena banyak teman-teman yang protes kalau saya angkat tema ini. Banyak teman-teman yang protes, Bang, temanya kok itu terus. Masalahnya umat muslim tidak punya tema lain selain daripada ini. Ini. Saya itu debat dengan orang Islam sudah lama. Tema mereka itu nggak ada, cuman satu nih. Mengapa kau Tuhankan manusia itu? Cuman itu. Dan mereka nggak sadar nuhanin manusia. Ayo. Mereka tidak punya tema lain, percayalah sama saya. Oke, kita kasih naik ada YT Wijaya Art. Oke, YT Wijaya Art, selamat siang. YT Wijaya Art. Macet, saudara-saudara. Oke, kita kasih turun ya, YT. Kita kasih naik lagi ada dari tadi nih Mas Silas ini pengen naik nih. Coba kita kasih naik ya Mas Silas. Cuman sayangnya dia itu gerak terus ini Mas Silas ini sebentar ya. Mas Silas mana tadi dia? Siapa ini? Wah, ketemu orang Arab. Hello. Hello, bro. How are you, bro? Good, bro. How are you, bro? Where are you from? I'm from Earth. What? I'm from Earth. Sorry. Yeah, I'm from Earth. Where you from? Problem. Oh my god. Oh my god. Problem. Bro. Oh, ternyata Muslim begini, teman-teman. Hey, bro. Hello. Itu ada kan? Bukan? Amin. Lanjut. Oh my god. Oh, amin ya rabbal alamin. Lanjut. Ladies TV good. Nice. Dia nggak ada musik anunya teman-teman. Ada. Ya. Amin. Thank you. Amin. Ada kan? Thank you. Hediye atın hediye. Yeah, hey bro, what's your name, bro? Hediye bro. Vedat, what's your name? Where you from? Thank you. Vedat, where are you from? Jeko, good Jeko. Kagak nyambung dia diajak ngobrol duanya. I love Jesus. Ini kalau Muslim udah latah begitu teman-teman kalau Muslim. Hey, Vedat, are you Muslim? Vedat, are you Muslim? Hey, Vedat, can you hear me? Your baby, thank you. Your baby. Aduh, budak dia teman-teman. Thank you. Vedat, are you Muslim, Vedat? Jesus, thank you. Love you, Jesus. Love you, Jesus. Jesus is good. Dia tidak tahu teman-teman ya. Nah, Problem. seorang Muslim saja dia itu akan mengakui ya dia tidak bisa menjelek-jelekan Yesus teman-teman. Tidak bisa. Yes, are you Muslim? Yes, Muslim. I am Muslim. Oh, you Muslim. Alright. Alhamdulillah. So, what you doing now? Are you Muslim? Yes, Alhamdulillah. Yes. Are you? Heather, yes, bro. Are you cooking? Turkey. I am from Turkey. Oh, you're from Turkey. Okay. So what you doing? Are you cooking? Are you making Yes. kebab? Yes, kebab. You making kebab? Yes. Oh, Turkish you're making kebab. Oh, yeah, good. Thank you, Jesus. Ya, begitulah ya teman-teman ya.
Oke, nggak apa-apa kita teman-teman. Kita selesaikan dulu satu putaran nih teman-teman ya. Kita selesaikan satu putaran. Evet yemek yapıyoruz. Yemek, kebap, Turkish kebap. Oh, you making Turkish kebab? Edis TV, good, nice. I love you, Edis TV. Why? Oh my God. Oh my God. Ternyata dia. Oke, Vedat. Gilo, hoş geldin Gilo. Vedat. Oh, Can you hear me? sorry? Can you hear me? Yes, yes. Isn't music haram in your religion? Haram? No. Yeah. No. No, music is haram, bro. Yes, yes. Oke lah. Oke ya, teman-teman ya. Oke, Vedat, thank you. Thank you, goodbye. Oke, goodbye. Have a nice day. Have a nice day. Oke, teman-teman ya, kita out dulu. Kita berikan dulu ya. Tiba-tiba dia nyangkut aja, teman-teman. Iya ya, kalau Anda seorang muslim silahkan ajukan permintaan naik ya. Atau Anda siapkan dulu materinya untuk nanti malam. Ya, supaya kita lebih serius teman-teman. Kalau siang begini sih memang kebanyakan orang lagi kerja teman-teman. Jadi belum bisa kita serius. Kalau siang-siang bolong begini. Oke, kita kasih naik ada Gus Klebun. Gus Klebun. Oke, kita kasih naik Gus Klebun. Oh, sebentar. Gus Klebun. Kita kasih naik ada Asteri Nirwana. Oke, Asteri Nirwana. Ya, Asteri Nirwana. Selamat siang. Selamat siang, Bang. Ya, Asteri Nirwana, apakah Anda ini seorang muslim, Bang? Betul. Betul. Nama Anda ini kok ada Nirwana-Nirwananya? Mengingatkan saya pada sebuah lagu kalau seperti ini. Ya, silakan Bang, nyalakan lagunya. Nyalakan kamera Anda. Halo? Halo. Iya, silakan nyalakan kamera, Bang. Oke. Iya, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Bahas apa ya? Duh, dimulai dulu. Gimana? Cuma kalau saya kadang-kadang males siaran siang ini banyak orang gak jelas begitu. Yang Gimana? Yang di atas judul. Ya. Oh, Anda mau bahas ini? Iya, itu kan selalu saya lihat seperti itu. Selalu Anda lihat. Temanya tadi bukan ini, Bang. Temanya itu yang lain dari ini. Cuman ada teman Anda tadi bahasannya lari-lari ke sini. Bahasan Udah kita apa itu tadi ini nih, diskusi Kristen dan Islam begitu. Ya udah, Bang. Terus? Iya, terus Anda naik ke sini ngapain? Ini orang terus gimana sih ini orang ini? Apa yang mau Anda utarakan? Anda naik ke sini tuh gimana? Maksudnya gimana? Tujuan Anda apa? Gitu loh. Iya, pengen Terus? diskusi. Mau diskusi apa? Ya kan Abang yang punya bahan. Loh, ini orang gimana? Oke, pertanyaan saya simpel aja. Anda punya latar belakang mendalami agama Islam nggak? Ya, semasa kecil lah. Semasa kecil. Apa bagian terakhir surat Al-Fatihah? Baris terakhirnya bunyinya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa? Dolin itu apa? Arti dolin? Berikanlah kami jalan keselamatan. Pantes masih jadi orang Islam. Arti dolin adalah keselamatan. Terus apa, Bang? Nah, makanya tadi saya tanya, sejauh mana kamu belajar agama Islam? Ternyata botol yang melampaui batas. Bagaimana, Bang? Jelasin. Dolin itu artinya sesat. Iya. Nah, Jauhkan, iya, menyesatkan. dolin itu artinya jalan yang sesat. Berikan jalan yang lurus dan dijauhkan dari jalan yang sesat. Iya. Nah, sementara di dalam Al-Quran Muhammad itu disebutkan sebagai seorang yang demikian, seorang yang dolan. Maksudnya sesat. Duh, pantesan masih Islam. Anda tidak percaya bahwa Muhammad itu berada di jalan yang dolan? Seorang dolan? Tidak. Makanya saya tanya tadi di awal, Anda belajar agama Islam atau tidak? Ya kayak begitu. Oke, baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel. Seperti biasa kita akan
membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga ya. 2 Timotius pasal pertama ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita semua, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Semet Channel bisa merenungkannya di sana masing-masing. Judul perikop yang diberikan LAI adalah ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Ayat yang pertama, ayat ketiga, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperintahkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah kamu bersaksi tentang Tuhan kita dengan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang diingatkan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku, sehingga pada hari Tuhan peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia telah malu menjumpai aku di dalam penjara ketika di Roma. Ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyak pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahui daripadaku. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat Semet Channel, demikian pembacaan kita. Kita akan merenungkan bersama-sama satu perikop ayat nas ini. Apa maksud dan tujuan surat ini dituliskan? Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Semet Channel, di sini kita mendapati yang pertama kisah Paulus yang tulus terhadap Timotius. Kalau kita baca di dalam ayat 3 sampai 5, kemudian kedua berbagai macam nasihat yang diberikan kepada Timotius itu dalam ayat yang ke-6 sampai 14. Kemudian ketiga, Paulus berbicara tentang Figelus dan
Hermogenes dan juga beberapa orang lain, dan menutup dengan Onesiphorus di ayat yang ke-15 ya. Nah, di sini pengantar iman dan kekudusan Timotius berbicara tentang bagaimana Timotius akan pelayanan. Nah, jadi dalam perikop ini kita mendapati yang pertama, sebagai penulis surat ini adalah Paulus menyebut dirinya rasul oleh kehendak Allah, hanya atas perkenanan Allah dan oleh anugerahnya yang dia akui tidak layak diterimanya menurut janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, atau menurut Injil. Injil adalah janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Hidup adalah tujuannya dan Kristus adalah jalannya. Hidup itu dimasukkan sebagai bagian dalam janji itu, dan kedua-duanya pasti di dalam Kristus Yesus, sang saksi yang setia. Sebab Kristus adalah ya dan amin bagi semua janji Allah. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20. Rasul Paulus menyebut Timotius sebagai anaknya yang kekasih. Rasul Paulus sangat menyayangi Timotius, baik karena ia sudah berperan dalam pertobatan Timotius maupun karena seperti seorang anak terhadap ayahnya. Timotius sudah melayani bersama dia dalam memberitakan Injil. Coba kita amati di sini. Paulus adalah rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah. Sama seperti ia tidak menerima Injil dari manusia, tidak pula diajari tentangnya, tetapi menerimanya melalui pewahyuan Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-12, di sana firman Tuhan berbunyi demikian, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan menerimanya yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Jelas ya. Nah, demikian pula mandatnya menjadi rasul bukan oleh kehendak manusia melainkan oleh kehendak Allah. Dalam surat sebelumnya ia berkata menurut perintah Allah juru selamat kita, dan di sini oleh kehendak Allah. Allah memanggilnya untuk menjadi rasul. Kita diberi janji akan hidup. Terpujilah Allah karenanya. Berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Ini adalah janji untuk menyingkapkan bahwa hidup kekal itu dapat dengan cuma-cuma dan pasti. Janji ini serta semua janji lain diberikan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Semua janji itu timbul dari belas kasihan Allah dalam Kristus, dan janji-janji itu pasti sehingga kita dapat mengandalkan dengan rasa aman. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera yang sungguh-sungguh diinginkan oleh Timotius anak Paulus yang terkasih itu datangnya dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan karena itu Bapa dan Kristus adalah pemberi semua berkat ini, dan itu semua harus dipakai untuk Bapa dan Kristus. Orang-orang terbaik menginginkan berkat-berkat ini, dan itu adalah berkat-berkat terbaik yang bisa kita minta untuk sahabat-sahabat kita yang terkasih, agar mereka beroleh kasih karunia untuk menolong mereka di saat-saat yang diperlukan, rahmat untuk mengampuni apa yang salah, dan dengan demikian beroleh damai sejahtera dengan Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Ucapan syukur Paulus kepada Allah atas iman dan kekudusan Timotius. Ia bersyukur kepada Allah bahwa ia mengingat Timotius dalam doa-doanya. Perhatikanlah kebaikan apa saja yang kita lakukan dan perbuatan baik apa saja yang kita lakukan untuk sahabat-sahabat kita. Allah lah yang harus mendapat kemuliaan untuk itu, dan kita harus mengucap syukur kepadanya. Dialah yang menaruh di dalam hati kita untuk mendoakan si ini dan si itu. Rasul Paulus banyak berdoa. Ia berdoa siang dan malam. Dalam semua doa ia mengingat sahabat-sahabatnya. Ia berdoa terutama untuk hamba-hamba Tuhan yang baik. Ia juga berdoa untuk Timotius dan selalu mengingat dalam permohonannya, baik siang maupun malam. Ia melakukannya tanpa henti. Doa adalah pekerjaan tetapnya, dan ia tidak pernah melupakan sahabat-sahabatnya dalam doanya seperti yang sering kita lakukan. Rasul Paulus melayani Allah, nenek moyangnya, dengan hati nurani yang murni. Suatu penghiburan baginya bahwa ia terlahir dari keluarga Allah dan berasal dari keturunan orang-orang yang melayani Allah, dan juga bahwa ia telah melayani Allah dengan hati nurani yang murni sesuai dengan terang
terbaik yang ada padanya. Ia telah menjaga hati nurani supaya tetap bersih dari kesalahan dan ia berusaha melakukannya setiap hari. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 16 di sana dikatakan, ia sangat ingin melihat Timotius karena rasa sayangnya terhadap dia supaya ia bisa bercakap-cakap sebentar dengannya, sebab ia terkenang akan air mata Timotius ketika mereka berpisah. Timotius sedih berpisah dengan Paulus. Ia menangis dan pada saat perpisahan, dan karena itu Paulus ingin melihat dia lagi, sebab melalui tangisan itu ia sadar betapa Timotius betul-betul menyayanginya. Ia bersyukur kepada Allah bahwa Timotius terus menjaga agama nenek moyangnya. Perhatikan, agama menurunkan pada Timotius dari pihak ibunya. Ia mempunyai seorang ibu yang baik dan seorang nenek yang baik. Ibu dan neneknya adalah orang-orang percaya meskipun ayahnya tidak. Sungguh menghibur apabila anak-anak mencontohkan iman dan kekudusan orang tua mereka yang saleh dan mengikuti jejak mereka. Kita bisa baca di dalam 3 Yohanes pasal 4. Hidup di dalam nenek moyangmu dan hidup di dalam ibumu, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Rasul Paulus berpikir baik tentang sahabat-sahabatnya dan sangat ingin mengharapkan yang terbaik untuk mereka. Dan sesungguhnya ia mempunyai banyak alasan untuk berpikiran baik tentang Timotius, karena tak ada seorang padanya yang sehati dan sepikir dengan dia. Jadi kita melihat bahwa dalam doa-doa kita harus senantiasa mengingat sahabat-sahabat kita, terutama hamba-hamba Kristus yang setia. Paulus mengingat Timotius, anaknya yang kekasih, dalam doa-doa siang dan malam. Ia yang hidup dalam orang-orang yang iman, yang hidup dalam orang yang sungguh-sungguh percaya itu tulus tanpa kemunafikan. Ia itu akan bertahan menghadapi ujian dan hidup di dalam mereka sebagai keindahan yang hidup. Rasul Paulus mengucap syukur karena Timotius mewarisi iman Eunike ibunya dan Lois neneknya. Dan kita juga harus mengucap syukur untuk itu apabila kita melihat hal yang serupa. Kita harus bersuka cita di manapun kita melihat anugerah Allah. Demikian pula Barnabas bersuka cita di dalam Kisah Para Rasul. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Ya. Di sini berbicara mengenai ketulusan iman. Paulus mengucap syukur kepada Allah karena melihat iman Timotius yang tulus ikhlas. Di dalam ayat yang kelima di sana kita bisa melihat ia membuat Paulus selalu mengingat Timotius. Jadi inilah yang membuat Paulus selalu mengingat Timotius serta ingin segera berjumpa dengan dia. Apa yang dimaksud dengan iman yang tulus ikhlas? Yaitu iman yang murni, yang tidak bercampur dengan kekhawatiran, kecurigaan atau ketidakpercayaan kepada Allah. Apa yang istimewa dengan iman yang tulus ikhlas? Iman semacam ini tidak munafik. Artinya bukan hanya untuk diperlihatkan kepada orang lain atau untuk membuat orang lain terkesan. Iman terlihat dalam setiap aspek kehidupan dan lahir dari kedekatan dengan Allah. Loh, bukankah iman memang harus demikian? Begitu mungkin pertanyaan kita. Memang benar, namun masalahnya tidak semua orang yang mengaku dirinya beriman memiliki iman yang demikian. Iman akan terlihat saat seorang mengalami tantangan terhadap iman, kekuatan atau ketekunan atau pelayanan, seperti Timotius yang melayani jemaat Efesus. Ia harus menghadapi beraneka ragam orang dengan berbagai tingkat pertumbuhan iman. Ada yang mendukung pelayanan, tetapi ada juga yang menimbulkan kesulitan. Bila orang tidak memiliki iman yang tulus ikhlas, tidak mungkin ia akan mundur dari pelayanan bila merasa diragukan kemampuannya. Misalnya, atau orang yang merasa rajin dalam berbagai aktivitas gereja lalu pindah ke gereja lain karena tidak dikunjungi pendeta ketika sakit. Atau orang yang ingin terlibat pelayanan karena berharap dihormati orang lain atau mengharapkan Tuhan membalasnya dengan kenyamanan hidup.
Semua itu adalah wujud iman yang tidak tulus ikhlas. Tidak heran ada yang mundur dari iman serta meninggalkan Tuhan karena merasa kecewa kepada Dia. Sikap seperti itu tentu saja berbeda dengan Paulus yang melayani dengan hati nurani yang murni, serta Timotius yang memiliki iman yang tulus ikhlas. Jadi iman yang tulus ikhlas akan mengarahkan seseorang untuk mengasihi dan melayani Allah, bukan diri sendiri. Jadi kita melihat di sini bahwa seperti kebiasaan Paulus telah menegaskan seperti apa hubungan antar dirinya dengan penerimaan surat melalui salam kepada pembuka surat. Timotius adalah anakku yang kekasih, anak rohani. Ketika Paulus menegaskan dirinya sebagai rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, tersirat pernyataan bahwa Timotius adalah ahli waris di dalam pemberitaan. Janji tentang hidup adalah Kristus Yesus. Timotius akan meneruskan pelayanan Paulus. Hubungan keduanya tidak hanya ikatan emosional tetapi juga merupakan pembentukan kepada seorang pelayan muda dari seorang senior yang akan menyelesaikan tugasnya. Paulus mengingatkan Timotius bahwa sebagaimana hendaknya nenek moyangnya, umat zaman perjanjian lama yang setia kepada Allah, dirinya juga melayani Allah dengan hati nurani yang murni. Paulus melihat adanya kesinambungan antara pelayanan yang dilakukan dirinya dengan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya yang setia kepada Allah. Karena itu Paulus juga mengajak Timotius melihat hal yang sama pada dirinya. Timotius tidak hanya memiliki Paulus sebagai bapak rohani, ia juga memiliki keluarga yang memiliki warisan rohani. Lois neneknya dan Eunike ibunya memiliki iman yang tulus ikhlas. Dalam 1 Timotius Paulus telah menulis bahwa hati nurani yang murni dan iman yang tulus ikhlas akan mengasihi kasih, menghasilkan kasih, dan menjadikan perlengkapan bagi perjuangan seorang pelayan Tuhan. Kesimpulan bagi kita adalah Paulus ingin Timotius menyadari siapa dirinya. Timotius adalah penerus perjuangan iman dari generasi-generasi sebelumnya. Kesadaran akan hal ini akan menimbulkan rasa tanggung jawab yang besar, lebih besar, sekaligus juga dasar yang lebih kokoh bagi pelayanan di dalam penyertaan kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita. Renungkan dan nilai bagaimana hubungan kita dengan orang-orang seiman di komunitas kita yang lebih tua dan lebih muda. Sudahkah menjadi sesuatu yang membangun kita dan orang lain? Mari kita kembali mengingat bahwa orang Kristen tidak kebal dari penderitaan, termasuk juga rohaniawan. Kekristenan tidak menjamin umat Allah akan kebal dan bebas dari penderitaan. Sebaliknya, kekristenan mengajarkan kekuatan yang kita miliki sebagai anak-anak Allah untuk menanggung penderitaan yang Ia izinkan terjadi di dalam hidup kita. Mengawali surat yang kedua kepada Timotius, pertama-tama Paulus menyampaikan salam kasih kepada Timotius, anak rohani yang dikasihi. Paulus menyebut kehendak Allah yang telah menjadikan sebagai pemberita janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kesadaran akan kehendak Allah ini memampukan Paulus untuk mengucap syukur kepadanya karena keberadaan Timotius dalam pelayanannya. Paulus tahu pelayanan Timotius di Efesus tidak mudah. Dengan usia Timotius yang tergolong muda dan peliknya persoalan yang diakibatkan oleh para pengajar sesat yang menyusup di tengah-tengah jemaat Efesus. Tentu tidak mudah menghadapi semua itu. Paulus tahu betapa berat kesedihan yang dialami oleh Timotius dalam pelayanan. Karena itu Paulus menguatkan Timotius. Kalau kita baca dalam ayat yang keempat, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Dasar penguatan pertama yang Paulus berikan adalah karena kasih karunia yang telah dimiliki oleh Timotius dari Allah. Kita baca di dalam
2 Timotius pasal yang ke 1 ayat yang ke-6 ke-9. Di sana dikatakan bahwa karena itulah kuperintahkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Paulus mengingatkan bahwa hanya karena kasih karunia Allah saja maka Timotius beroleh keselamatan dan panggilan pelayanan. Kalau kita baca dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9 dan 10, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi dasar pengakuan kedua yang Paulus berikan kepada Timotius yaitu bahwa Allah yang telah menyelamatkannya juga memberikan kekuatan kepadanya. 2 Timotius pasal yang ke 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berdasarkan pada anugerah dan kekuatan dari Allah yang telah ia terima, Paulus menasihati Timotius agar tidak malu bersaksi dan tidak takut untuk menderita bagi Kristus. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. 2 Timotius pasal 1 ayat 8. Bila Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan ataupun kesulitan dalam pelayanan, ingatlah bahwa ada anugerah dan kekuatan dari Allah yang diberikan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Apapun kesulitan hidup, janganlah malu bersaksi demi Kristus, dan janganlah takut untuk menderita bagi Kristus. Ingat, bila Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan ataupun kesulitan dalam pelayanan, ingatlah bahwa ada anugerah dan kekuatan dari Allah yang diberikan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Apapun situasi hidup kita, janganlah malu bersaksi demi Kristus, dan janganlah takut untuk menderita bagi Kristus. Itulah panggilan bagi kita anak-anak Kristus untuk terus mewartakan Injil kebenaran bagi jiwa-jiwa. Itulah panggilan kita. Jadi bersaksi tentang Tuhan kita dengan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Paulus juga menasihatkan Timotius. Paulus menasihati Timotius untuk terus berkhotbah tentang penderitaan Kristus, dan juga untuk memperkenalkan Paulus sebagai tahanan rohani Injil dan tahanan fisik karena Injil. Beritakan kabar baik terlepas dari biaya ataupun konsekuensi yang akan dialami. Jadi Paulus menasihatkan Timotius. Walaupun Paulus dalam posisi yang memang tidak mudah untuk memberi nasihat kepada Timotius, dia di dalam penjara, tapi itulah iman yang timbul dalam hidupnya. Pemberitaan Injil yang dia hidupi menguatkan dia. Walaupun di tengah kesusahan, dia memberi penguatan kepada anak rohaninya Timotius. Sungguh luar biasa. Teladan yang sungguh luar biasa patut untuk kita teladani. Jadi Bapak Ibu sahabat-sahabat Sema Channel, sungguh luar biasa teladan Paulus kepada Timotius. Jadi baik Bapak Ibu sahabat-sahabat Sema Channel, sebagai aplikasi bagi kita, jangan lupa dalam doa-doa kita harus senantiasa mengingatkan sahabat-sahabat kita, terutama hamba-hamba Tuhan Kristus yang setia, seperti Paulus mengingatkan Timotius anaknya yang kekasih, mendoakan sahabat-sahabatnya kembali kepada kita. Kita juga tak lupa berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pemberita-pemberita Injil, agar mereka terus dikuatkan
diberikan semangat, akal budi, hikmat untuk terus melayani. Jadi karena iman yang sama yang timbul, yang hidup dalam orang yang sungguh-sungguh percaya, itu tulus tanpa kemunafikan. Iman itu akan bertahan menghadapi ujian dan hidup di dalam mereka sebagai keindahan yang hidup. Rasul Paulus mengucap syukur karena Timotius mewarisi iman nenek moyang bahkan ibunya. Sungguh luar biasa. Itu karena apa? Ketekunan orang tua memberikan teladan kepada anak-anaknya. Mari kembali kepada kita, Bapak Ibu sahabat-sahabat Sema Channel, sebagai orang tua, kita memberikan teladan bagi keluarga anak-anak kita. Bukti teladan apa? Keteladan iman, agar mereka mewarisi iman yang kuat, yang setia dalam melayani Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you.